patos dipun ruwat. Takam nyangen aku boleh takam boleh. Primbon merupakan kitab warisan leluhur Jawa yang memuat berbagai pengetahuan dan pedoman hidup. Isinya berfokus pada hubungan antara kehidupan manusia dan alam semesta, serta perhitungan berdasarkan weton atau hari lahir sebagai kuncinya. Jadi, Primbon Jawa bukan hanya berisi ramalan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti perjodohan, watak dan karakter, rezeki, hari baik dan buruk, hingga doa dan mantra. Mari kita simak alur lengkap film Primbon. Pada suatu hari, orang-orang desa ini berkumpul lalu masuk ke dalam hutan hingga malam hari. Mereka sedang mencari keberadaan seorang gadis yang hilang. Sudah berhari-hari dilakukan pencarian hingga pihak keluarga pun menyerah lalu mengikhlaskan semuanya. Ditemukan dalam keadaan selamat. Bapak-bapak lan ibu-ibu sedoyo. Nuwun Sebab gadis itu tak juga kunjung ditemukan. Namun ada yang aneh terjadi dengan keluarga mereka, di mana para sesepuh di rumah mereka justru mengadakan tahlilan dan menganggap bahwa gadis itu telah meninggal meski jasadnya belum diketemukan. Banyak para warga yang mempertanyakan semua itu. Ternyata beberapa hari sebelumnya, gadis cantik bernama Rana ini sempat berpamitan kepada sang ibu untuk pergi mendaki gunung. Namun badai membuat Rana tak bisa kembali. Sementara itu di dalam rumah, orang-orang sedang sibuk mencari tanggal kematian sang gadis itu untuk dibuat di sebuah buku Yasin. Sementara Bude Sepuh membaca Primbon dan mencari hari baik, hingga mereka pun mendapatkan kesepakatan tanggal kematian. Dini sebagai seorang ibu sangat marah dengan apa yang mereka lakukan. Bagaimana bisa menentukan tanggal kematian sementara jasad Rana saja belum diketemukan? Ternyata sebelum kepergian Rana, Bude Sepuh sudah mengingatkan agar Rana jangan pergi hari itu, sebab jika keyakinan itu dilanggar akan terjadi bahaya terhadap Rana. Namun Rana yang hidup di masa modern mengabaikan pesan itu. Bagaimanapun juga, Dini sebagai ibu kandung yakin bahwa putrinya masih hidup. Sekarang anak kamu celaka, kalau anak saya masih hidup. Di tengah kericuhan menentukan tanggal kematian, tiba-tiba pintu rumah mereka ada yang mengetuk. Lalu saat dibuka, ternyata Rana yang dianggap sudah meninggal itu kembali. Dini sang ibu sangat terharu dan langsung memeluk putrinya, begitu juga dengan ayahnya. Dini langsung menyeka seluruh tubuh Rana, namun Rana terlihat terdiam dengan tubuh yang membiru. Sementara di ruang tengah, saudara-saudara tua ayah Rana sedang memperbincangkan kepulangan Rana yang secara tiba-tiba. Bahkan mereka menganggap bahwa Rana bukanlah manusia. Mendengar perdebatan itu, si mbak tertua ini pun menjawab bahwa hitungan Primbon yang ia punya tak mungkin salah. Melihat semua saudaranya itu, ayah Rana sangat kesal. Sementara di kamar, Dini terus mengajak Rana untuk berbicara. Namun Rana sama sekali tak merespon, bahkan hanya diam saja. Lalu malam itu saat semua saudara tertua ayah Rana dalam perjalanan pulang, tiba-tiba mereka mendengar suara burung kedasi. Hal itu membuat si mbak tertua ini menjadi cemas. Sementara itu Tari, adik Rana, ketika diminta untuk mengantarkan handuk kepada Rana yang sedang mandi. Ia berkali-kali memanggil kakaknya namun tak ada jawaban, hingga Tari pun merasa penasaran dan mengintip dari celah kamar mandi. Sungguh aneh karena Tari sama sekali tak melihat kaki kakaknya. Bahkan kamar mandi itu terlihat kosong. Lalu tiba-tiba Rana tiba-tiba muncul tanpa berkata apa-apa kepada adiknya. Tari yang selalu tidur sekamar dengan Rana, malam itu sebelum tidur ia bercerita tentang kerinduannya kepada sang kakak. Namun karena Rana tak menjawab sama sekali, Tari kemudian membalikan badannya sambil menangis. Di saat itulah tiba-tiba ada sebuah tangan yang mengerikan membelai tubuh Tari. Tari mengira itu adalah tangan Rana, namun tetap saja Rana tak menjawab ketika diajak berbicara. Gak mau sama Tari. Hingga
hingga akhirnya Tari merasa curiga dan menoleh ke belakang. Alangkah terkejutnya Tari ketika melihat sang kakak masih tertidur pulas. Sementara itu pada pagi hari ketika ayah Rana hendak pergi bekerja, ia melihat Rana sedang memakan mie di meja makan. Namun saat usai berpamitan, pria ini menoleh kepada putrinya tapi ternyata sudah menghilang. Ia pun tak ambil pusing dan tetap melanjutkan pekerjaannya, mengira mungkin saja ia salah lihat. Ayah Rana berprofesi sebagai seorang pedagang ikan di sebuah pasar pada setiap paginya. Namun kali ini konsentrasinya terganggu sebab biasanya Rana selalu ikut dengannya membantu berjualan ikan di pasar sebelum pergi kuliah. Namun pagi itu jangankan untuk ikut pergi ke pasar, bahkan Rana sama sekali tak berbicara apapun sebelum ayahnya pergi bekerja, hingga membuat rekannya bertanya-tanya. Sementara itu di sebuah gang kecil ada pertunjukan kuda lumping. Tak jauh dari pertunjukan itu, seorang pemuda yang merupakan sahabat Rana berjalan terburu-buru seperti ketakutan. Tak sengaja ia pun bertemu dengan Tari yang kemudian mengejarnya lalu memberitahu bahwa Rana telah kembali ke rumah. Namun anehnya sebagai seorang sahabat ia malah mengatakan tak mungkin, kemudian berlari. Hari menjelang siang, ibu Rana pun menyusul ke pasar. Orang-orang di pasar kemudian bertanya apakah benar Rana kembali ke rumah. Sebagian ibu-ibu kemudian menjawab hal itu sangat tak mungkin dan bisa jadi Rana adalah sesosok hantu atau arwah gentayangan. Dini yang sangat kesal mendengar ocehan ibu-ibu itu pun terlihat marah. Beruntungnya sang suami segera membawanya pergi. Sementara itu di tempat tinggal Bude Sepuh, mereka sedang merencanakan sesuatu. Orang Jawa kuno sangat percaya jika campuran bunga 7 rupa diberi garam lalu diletakkan di bawah tempat tidur. Apabila keesokan harinya bunga itu menjadi layu dan busuk, maka penghuni kamar itu salah satunya bukanlah manusia. Kepercayaan itu berdasarkan sebuah primbon. Sialnya ketika meletakkan bunga, Bodening justru melihat Rana penghuni kamar itu tiba-tiba muncul di belakangnya. Rana kemudian mengulurkan sisir rambut dan meminta agar rambutnya disisir. Sembari menyisir, mereka membicarakan tentang primbon Jawa. Tapi tiba-tiba, bisa ceritain lagi nggak ke Rana? Dan disukain banget. Jenny, ketika Bodening berdiri, ia melihat belatung yang berada di atas kepala Rana. Seketika saja Bodening berlari ketakutan. Ia jelas takut lah. Bodening kemudian menemui Bude Sri lalu menceritakan apa yang dilihat berada di kepala ponakannya. Di sisi lain sahabat Rana bernama Janu yang selalu saja ketakutan tiba-tiba seperti dihantui oleh sosok penampakan yang mirip Rana. Sebelumnya Janulah yang menemani Rana mendaki gunung. Rahasia apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Janu? Kemudian pada malam harinya ketika Bodening sedang membaca buku, tiba-tiba muncul sosok hitam mengerikan mencekik lehernya. Saudara tertua mereka, Bude Nur, segera berlari karena mendengar suara jeritan Bodening. Tampak tubuh Bodening mengeras. Sementara itu Bude Sri yang sedang tertidur bersama suaminya, kemudian tubuhnya dicekik oleh makhluk halus hingga ia pun kejang-kejang dan seluruh tubuhnya mengeras. Lalu ketika Bude Nur berhasil menyadarkan Bodening, seketika itu juga Bude Sri terbangun dari tidurnya. Hampir setiap hari di sekitar rumah mereka ada seekor burung kedas yang selalu berbunyi. Keesokan paginya ketika diperiksa, bunga 7 rupa bercampur garam itu ternyata layu dan membusuk. Namun belum sempat mengambil bunga itu, Bodening dikejutkan dengan kemunculan Rana yang membawa sebuah wadah berisi bunga segar. Bahkan Rana memberikan bunga itu kepada Bodening. Merasa aneh padahal tadi bunga itu terlihat membusuk. Bagaimana mungkin tiba-tiba bisa segar lagi? Dalam perjalanan ia terserempet motor hingga bunga itu terjatuh dan bunga-bunga itu kembali berubah menjadi layu. Beberapa saat kemudian Rana sedang makan ditemani oleh ayahnya, tapi ayahnya tiba-tiba terkejut ketika melihat hidung Rana mengeluarkan darah. Bahkan saat Rana menyeka hidungnya, Rana mendapati sebuah tulang kecil yang terlepas. Sang ayah yang tak curiga justru menganggap Rana sedang mimisan. Singkat cerita, sang ayah kemudian memanggil seorang dokter untuk memeriksa kondisi kesehatan Rana. Namun hal mengejutkan tak pernah ditemui oleh dokter ini, di mana ia tidak menemukan denyut nadi pada tangan Rana. Bahkan ketika diperiksa jantungnya pun tidak berdetak sama sekali. Sejenak wajah dokter ini terlihat bingung, namun ia mengira mungkin saja peralatan yang ia bawa mengalami kerusakan. Dokter ini kemudian berniat untuk memeriksa bagian mulut Rana, tapi tiba-tiba terlihat mulut Rana sudah membusuk bahkan dipenuhi belatung. Dokter ini kebingungan kemudian meminta izin untuk pergi ke toilet. Sementara itu kedua saudara sepuh Banyu mendatangi Banyu dan memintanya untuk keluar karena ada hal penting yang harus ia sampaikan. Di sisi lain dokter ini yang berusaha menenangkan diri tiba-tiba melihat bayangan hitam muncul. Ternyata itu adalah bayangan Rana. Dokter ini
kemudian lari ngibrit meninggalkan rumah itu tanpa permisi, bahkan membuat Tari, adik Rana, kebingungan. Dokter itu tetap lari ngibrit meninggalkan semua orang tanpa permisi. Semua orang hanya terdiam. Kala itu kedua sesepuh ini memberitahu kepada adiknya tentang Rana yang tak masuk akal. Namun Dini tetap saja tak percaya dengan kepercayaan mereka. Gak masuk akal buat saya. Karena memang kamu nggak mau percaya. Meskipun Bu Dening menunjukkan bukti yang sudah jelas berupa bunga yang tiba-tiba membusuk, namun hal itu justru membuat Dini semakin marah karena menganggap mereka lancang meletakkan sesuatu di rumah mereka. Sambil pergi, Bude pun berkata bahwa kelak mereka akan menyesal. Pagi itu ketika Banyu hendak pergi bekerja, seekor burung kedasi terus berbunyi di depan rumahnya. Tiba-tiba saja Rana langsung naik ke atas motor sang ayah dan ikut ayahnya pergi berjualan ke pasar. Sementara itu para ibu-ibu yang berada di pasar ketakutan ketika melihat Rana melintas di depan mereka. Lalu tiba-tiba Rana muncul di hadapan mereka dan memandang dengan tatapan yang sangat sinis, seolah-olah tak suka mereka membicarakan keberadaannya. Tradisi di keluarga mereka, jika ada anggota keluarga yang baru saja sembuh dari sakit, maka wajib membuat ketupat lalu membagikannya kepada tetangga serta kerabat. Dini terpaksa melakukan itu karena sudah bergabung ke dalam keluarga suaminya. Sementara itu di tempat berbeda, Tari mendatangi Janu, sahabat kakaknya Rana. Tari mempertanyakan mengapa Janu selama ini tak pernah datang ke rumah, bahkan menjenguk Rana ketika Rana baru saja pulang. Disinilah Janu kemudian bercerita bahwa selama ini ia selalu saja diikuti oleh arwah Rana. Kemanapun ia pergi, Rana selalu menampakkan diri dan membuat hidup Janu semakin tak tenang. Saat itu Janu mengajak Rana untuk mendaki, sedangkan hari itu adalah hari sial Rana. Percayakah kalian dengan adanya hari sial atau hari apes yang ada di Primbon Jawa? Seperti Janu yang mengindahkan pesan orang tua agar tidak mendaki gunung ketika hari sial. Namun karena ia tetap mengajak Rana sahabatnya untuk mendaki, badai pun menghampiri dan membuat mereka berdua terpisah. Pesan dari sesepuh mereka pun dilanggar. Kini Janu harus mengatakan kepada Tari, adik Rana, bahwa Rana yang berada di rumah bukanlah Rana sebenarnya. Bukan Rana. Kemungkinan ketemunya cuma seperah untuk kita nemuin Rana. Setelah Janu mempelajari Primbon, ia percaya bahwa seseorang yang hilang di hutan selama lebih dari 7 hari, sangat kecil kemungkinan bahwa ia masih hidup. Janu kemudian mengatakan berdasarkan buku Primbon, Rana yang saat ini berada di rumah harus diruat. Ruat bertujuan untuk menghilangkan kesialan. Tari saat ini sangat bersedih karena Rana adalah satu-satunya saudara perempuan yang penyayang dan sangat akrab dengan dirinya. Ia juga bingung lalu siapakah yang ada di rumah. Pada malam itu di rumah para bude sepuh, binatang-binatang peliharaan terlihat gaduh dan seolah-olah melihat sesuatu. Mengetahui hal itu, Bude Nur segera berlari masuk ke dalam rumah seperti ketakutan, lalu kemudian mengunci seluruh pintu rumah. Ia kemudian memanggil Bude Sri dan suaminya serta Bude Ning untuk berkumpul. Dan tak lama kemudian, pintu rumah mereka diketuk seseorang. Untuk Bude Sepuh dan yang lain. Dengan penuh keraguan, akhirnya pintu rumah itu dibuka dan ternyata Rana lah yang datang membawa ketupat pesanan dari ibunya. Karena Bude Nur hanya terdiam dan tidak mengatakan apapun, Pak D kemudian mengambil ketupat yang dibawa oleh Rana. Di saat itulah ia juga mengatakan niat mereka untuk meruat Rana. Mendengar hal itu, wajah Rana terlihat kecewa dan mengatakan bahwa mereka semua tak percaya dengan ibunya. Rana lantas pergi begitu saja tanpa berpamitan dan semua orang hanya terdiam tanpa berbicara. Bude Nur kemudian berkata sambil menutup mulutnya dengan kipas bahwa mereka semua tak boleh takut dengan Rana dan ruat itu harus dilakukan. Pada suatu malam, rombongan bude sepuh mendatangi rumah Dini. Mereka menyampaikan niatan untuk meruat Rana sebab tanda-tanda tak wajar itu semakin terasa dan mencemaskan mereka semua. Namun Dini yang tak percaya dengan mitos-mitos itu terus menentang. Di sisi lain, Tari yang baru saja pulang kuliah langsung masuk ke kamar dan melihat Rana kakaknya. Namun tatapan matanya seakan kosong dan terus teringat apa yang dikatakan oleh Janu bahwa yang berada di rumah itu bukanlah Rana sebenarnya. Tari kemudian memberanikan diri untuk memeluk sang kakaknya itu dan membuktikan perkataan Janu. Mereka pun mendengarkan percakapan orang tua dengan bude-bude sepuhnya. Bahkan mereka sampai bertengkar hebat karena saling singgung mereka yang tidak mempunyai keturunan akibat dari terlalu percaya dengan Primbon serta hitungan-hitungan hari sial yang mereka yakini. Punya suami, mengandung,
Mbak, kurang ajar. Maning, hati-hati. Keterlaluan kamu. Wes, Maning. Memang siapa bawa petaka. Memang siapa suruh istri. Sabar, Maning. Sabar. Buntut dari pertengkaran itu, Bude Nur sebagai bude sepuh tetap tegas akan melakukan ruat terhadap Rana. Kembali lagi ke kamar Tari, ia kemudian membuka mata perlahan-lahan dan melihat ke arah kaca. Alangkah terkejutnya Rana melihat wujud asli sang kakak. Sementara itu, usai mengantarkan para bude sepuh, Banyu menemukan burung kedas yang biasa berbunyi kini tewas tanpa diketahui sebabnya. Janu menyadari itu adalah pertanda malapetaka. Di sisi lain, Bude Nur yang sedang berkaca tiba-tiba didatangi Rana, namun dalam sosok yang mengerikan. Singkat cerita, keesokan harinya ruatan pun dilaksanakan. Namun di saat semua orang sedang sibuk, Tari dan Janu memutuskan untuk pergi ke hutan. Meskipun Pak D sempat melarang mereka berdua, namun mereka berdua berusaha menjelaskan bahwa mereka melakukan semua itu demi Rana. Patus dipun ruwat ingkang putra Acara ruatan untuk Rana pun akhirnya dilaksanakan. Pernahkah kalian mendengar istilah ruat? Ya, gadis cantik ini akan diruat. Pertama-tama ia akan diserahkan kepada seorang dalang. Rana kemudian didudukkan di suatu tempat lalu disiram menggunakan air bercampur bunga 7 rupa. Ruatan ini dilakukan untuk menghilangkan sial dari dalam diri seseorang. Para saudara tertua akan menyiramkan masing-masing air itu. Jika di dalam diri seseorang itu terdapat kesialan atau kemalangan, maka ia akan bersih kembali. Dalam acara ruatan itu juga digelar sebuah pertunjukan wayang kulit. Pertunjukan itu akan terus ditampilkan sampai dengan waktu yang mereka tentukan. aku boleh kakak. Para kerabat, saudara, serta tetangga juga boleh menyaksikan acara ruatan yang diadakan oleh sebuah keluarga. Di sini karena Rena memang sudah aneh semenjak pertama kali kembali setelah menghilang, ia pun mengeluarkan reaksi yang tak terduga. Wajah Rena mulai terlihat gelisah serta ketakutan. Ternyata ia melihat banyak sekali sosok makhluk halus yang datang. Mungkin semua makhluk-makhluk itu datang karena ada hiburan wayang kulit yang dipersembahkan kepada mereka. Sosok-sosok hantu itu membuat Rena semakin takut. Bahkan ia mengerang dan menangis seperti menahan sesuatu. Melihat semua itu, orang tua Rena akhirnya menyadari apa yang dikatakan oleh para bude sepuh ternyata benar. Lalu tak lama kemudian, sebagian orang yang menonton di sana mengalami kerasukan massal. Mereka yang berhasil dirasuki adalah orang-orang yang memiliki pandangan kosong serta sering melamun sehingga membuat jin lebih mudah masuk ke dalam tubuh mereka. Sedangkan roh Rana yang sebenarnya sedang berada di alam berbeda. Ia bertemu dengan beberapa makhluk halus yang seolah ingin mengajaknya pergi ke alam gaib. Lalu siapakah sebenarnya wujud Rana yang berada di antara mereka? Apakah benar wanita ini hanyalah sebuah jelmaan iblis? Entahlah apakah semua ini benar atau hanya sekedar mitos. Dalam sebuah acara ruatan, seorang dalang akan ngewayang semalam suntuk. Ketika hari sudah gelap, tiba-tiba saja Rana yang diruat menjerit, lalu tubuhnya berubah membusuk dan tidak bergerak. Di sisi lain, Tari, adik Rana, dan juga sahabatnya Janu pergi ke hutan untuk mencari Rana. Namun karena malam yang gelap, mereka berdua pun terpisah. Di saat itulah Tari tanpa sengaja didatangi sosok Rana. Rana yang terlihat lusuh serta tubuhnya pucat. Tanpa berkata apa-apa, ia kemudian memeluk adiknya. Tari yang sangat rindu kepada sang kakak pun membalas pelukan itu, tapi tiba-tiba tubuh Rana berubah membiru dan lemas seketika. Janu yang menemukan mereka akhirnya menyadari bahwa itu adalah jasad Rana yang selama ini menghilang. Singkat cerita, mereka kemudian membawa pulang jasad Rana yang sudah kaku. Hati orang tua mana yang tidak terpukul dan sedih. Ternyata anak yang selama ini berada di rumah mereka benar-benar bukan manusia. Namun mereka tidak pernah menyadarinya meskipun para bude sepuh berusaha mengingatkan.
Mereka pun harus menerima kenyataan bahwa Rana sebenarnya sudah meninggal. Rana yang selama ini berada bersama mereka adalah sosok arwah yang kemudian menghilang. Sebelumnya tujuan Rana bersama dengan Janu pergi ke hutan adalah untuk membuat ucapan spesial bagi sang ibu yang kala itu sedang berulang tahun. Namun siapa sangka semua itu menjadi malapetaka dan berakhir dengan kematian. Dan film pun selesai. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye. Selamat ulang tahun ya, Bu.